Hutan larangan di jantung Sumatera bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan paru-paru yang menyimpan perjanjian kuno. Di sana, hukum alam dipegang teguh oleh roh-roh penjaga yang tak terlihat, dipimpin oleh siluman harimau yang agung, dikenal sebagai Datuk Tunggal. Desa Muara Hitam yang terletak di perbatasan hutan telah lama hidup dalam damai, menghormati perjanjian untuk tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Namun, kedamaian itu tercabik oleh kedatangan perusahaan kayu utama yang dipimpin oleh seorang Taipan bernama Tuan Seto. Tuan Seto datang membawa janji-janji pembangunan, tetapi di tangannya ada mesin-mesin pemotong yang rakus, siap mengubah hutan menjadi gurun uang. Rengga adalah salah satu pemuda desa. Ia bukan kepala adat, tetapi ia memiliki ikatan yang dalam dengan hutan. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang auman harimau yang menenangkan, dan ia bisa merasakan denyut nadi pohon-pohon yang terancam. Rengga bekerja keras, tetapi ia melihat bagaimana Tuan Seto dan preman-premannya merendahkan para petani dan memotong harga getah karet mereka hingga tak berarti. Konflik memuncak ketika Tuan Seto memutuskan untuk memperluas area penebangan hingga ke wilayah yang disucikan, tempat yang diyakini sebagai makam leluhur desa. Kepala desa yang sudah tua dan takut menerima suap besar dan diam, meninggalkan warga yang tak berdaya. Rengga memimpin protes. Ia berdiri di depan buldoser, tangannya mengepal menahan amarah. Hutan ini bukan milikmu, Tuan Seto. Ini milik anak cucu kami. Dan yang lebih penting, ini milik roh penjaga, seru Rengga. Tuan Seto hanya tertawa dingin. Roh, leluhur, omong kosong usang. Ini abad ke-21, Rengga, uang adalah dewa baru. Rengga dipukuli dan diusir. Tetapi di dalam hatinya, auman yang ia dengar dalam mimpinya semakin keras. Malam itu, Rengga pergi ke hutan larangan, melanggar janji desa untuk tidak memasuki wilayah suci. Ia merasa didorong oleh kekuatan yang tak tertahankan, menuju pohon raksasa, pohon yang sudah ada jauh sebelum nenek moyangnya dilahirkan. Di bawah cahaya bulan purnama, Rengga bersimpuh di depan pohon raksasa. Kulit kayunya yang tebal terasa hangat di telapak tangannya. Datuk Tunggal, panggilnya, suaranya bergetar. Jika roh leluhur masih mendengarkan, tolong kami. Tanah kami dirampas, janji kami dilanggar. Angin berhenti. Udara menjadi sunyi, seolah hutan menahan napas. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti Rengga, dan di depannya terbentuklah sosok harimau emas yang besar. Itu adalah Datuk Tunggal, roh penjaga hutan. Mata kuningnya memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun. Aku mendengarmu, anak dari Muara Hitam. Suara Datuk Tunggal bergetar rendah, seperti gemuruh di pegunungan. Kalian melanggar perjanjian. Kalian biarkan ketakutan kalian menjadi lebih besar daripada kehormatan kalian. Kami lemah, Datuk, balas Rengga, menunduk. Kami hanya petani tanpa senjata. Datuk Tunggal mendekat, bau tanah basah, dan hujan terasa kuat. Kekuatan sejati bukan pada senjata, tetapi pada bayangan yang melindungi. Datuk Tunggal menjelaskan bahwa jauh di dalam hutan tersembunyi sebuah pusaka yang tak terlihat. Kulit harimau purba yang sudah menyatu dengan kekuatan alam. Pusaka itu tidak memberikan kekebalan, melainkan memungkinkan pemakainya untuk memanggil bayangan harimau Sumatera untuk melindungi mereka yang murni niatnya. Namun, pusaka itu hanya akan muncul di bawah kondisi yang sangat spesifik, di tempat yang dilindungi oleh 4 pilar bumi. Cari puncak 4 penjuru, perintah Datuk Tunggal. Di sanalah pusaka itu tidur, menunggu pemilik yang tahu cara menghargai, bukan cara memerintah. Sosok harimau emas itu kemudian melebur kembali ke dalam kabut, meninggalkan Rengga dengan petunjuk dan harapan yang baru. Rengga kembali ke desa dan mengumpulkan beberapa pemuda yang masih berani. Ia menceritakan visinya tentang Datuk Tunggal dan pusaka yang tersembunyi. Beberapa ragu, tetapi mata Rengga penuh api. Mereka memulai perjalanan berbahaya ke puncak 4 penjuru, jauh melintasi hutan yang kini mulai dijamah mesin Tuan Seto. Mereka harus menghindari patroli Tuan Seto dan juga bahaya alam liar yang semakin sensitif terhadap kerusakan. Tuan Seto mendengar desas-desus tentang pencarian Rengga, merasa terancam. Ia tahu legenda bayangan harimau, tetapi ia menganggapnya tak lebih dari tahayul bodoh. Cari Rengga dan patahkan semangatnya. Perintah Tuan Seto kepada preman bayarannya. Hentikan dia sebelum dia menyebar kebodohan lebih jauh. Rengga dan kelompoknya berhasil mencapai puncak 4 penjuru.
sebuah dataran tinggi yang dikelilingi oleh 4 batu monolit besar. Di tengah dataran itu, terbentang altar batu tua, tempat yang terasa begitu kuno, seolah waktu berhenti di sana. Rengga menyadari, pusaka itu tidak akan terlihat oleh mata biasa, seperti bayangan harimau itu sendiri. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang jernih, bau lumut, dan kekuatan yang memancar dari batu-batu di sekelilingnya. Ia memanggil semua roh leluhurnya, semua rasa sakit, dan semua harapan desa Muara Hitam. Ketika Rengga membuka mata, ia melihat sebuah garis tipis di atas altar batu, seperti cermin yang membeku. Itu adalah kulit harimau purba. Warnanya seperti bayangan senja, terbuat dari energi murni dan kekuatan alam. Rengga dengan hati-hati mengambil pusaka itu. Ketika tangannya menyentuh kulit itu, energi dingin, namun menenangkan, meresap ke dalam dirinya. Pusaka itu terasa ringan seperti bulu, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Di saat yang sama, preman Tuan Seto tiba di puncak 4 penjuru. Mereka terengah-engah dan marah. "Akhirnya kami menemukanmu, Rengga," teriak salah satu preman, mengacungkan parang. "Serahkan barang itu pada kami, atau kau akan mati di sini." Rengga berdiri tegak. Ia membentangkan bayangan harimau itu di atas dadanya. Pusaka itu tidak mengenakan diri, tetapi energinya membentuk sebuah aura, seolah Rengga diselimuti oleh kabut harimau yang tak terlihat. "Aku tidak akan memberikannya padamu," kata Rengga. Suaranya kini tenang dan kuat, berbeda dari sebelumnya. "Ini bukan untuk kekayaan, tetapi untuk kehormatan, dan kalian tidak memiliki keduanya." Para preman itu menyerang. Rengga tidak melawan dengan tangan kosong. Ia memejamkan mata dan membiarkan bayangan harimau itu mengambil alih. Tiba-tiba, para preman itu mendengar auman menggelegar, auman yang bukan berasal dari tenggorokan Rengga, tetapi dari hutan itu sendiri. Mereka merasa seolah ratusan pasang mata harimau mengawasi mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rengga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, gesit dan anggun, seperti harimau yang sedang berburu. Ia menghindari setiap serangan dengan mudah, seolah ia bisa membaca setiap gerakan mereka sebelum mereka melakukannya. Gerakannya adalah tarian, bukan perkelahian. Ia tidak menyakiti, tetapi ia melucuti senjata para preman dengan sentuhan ringan. Setiap kali Rengga bergerak, bayangan di sekitarnya tampak memanjang dan bergetar, membentuk siluet harimau yang mengaum. Preman-preman itu panik. Mereka tidak melawan manusia. Mereka melawan kekuatan alam itu sendiri. Mereka lari ketakutan, menjatuhkan parang dan senjata mereka. Teror di mata mereka lebih nyata daripada luka fisik. Rengga kini memiliki bayangan harimau di sisinya. Roh leluhur telah berpihak padanya. Ia kembali ke desa Muara Hitam. Kedatangannya disambut dengan gemuruh sorak-sorai. Rengga tidak menggunakan kekuatannya untuk menghukum para preman atau Tuan Seto. Ia menggunakannya untuk menumbuhkan kekuatan dalam diri kaumnya. Ia berdiri di lahan suci yang akan ditebang Tuan Seto. Di belakangnya, semua warga desa berdiri bersatu. Tuan Seto datang dengan membawa polisi bayaran dan buldoser terbesarnya. "Menjauh dari properti saya, Rengga. Saya sudah membelinya secara hukum," teriak Tuan Seto. Wajahnya merah. "Kau membeli kertas, Tuan Seto?" jawab Rengga. Suaranya tenang. "Kau tidak membeli kehormatan. Dan kau tidak membeli izin dari roh leluhur." Rengga memanggil bayangan harimau. Kali ini, ia tidak mengaum. Ia hanya menggeram rendah. Sebuah peringatan. Tiba-tiba, mesin buldoser yang besar itu mogok. Rantai-rantainya macet. Dan mesinnya menolak menyala. Tidak ada kerusakan fisik yang terlihat. Tetapi ada kekuatan tak terlihat yang menahan setiap gerakan mesin itu. Bayangan harimau Sumatera menekan, mengingatkan bahwa teknologi manusia tidak berdaya melawan kekuatan alam sejati. Polisi bayaran Tuan Seto mulai gelisah. Mereka melihat tatapan mata para warga desa yang kini penuh keberanian. Mereka melihat bayangan yang tak terlihat, merasakan aura dingin yang menusuk tulang, dan mereka tahu mereka berada di pihak yang salah. Tuan Seto histeris. Ia berusaha menyogok Rengga, menawarkan kekayaan yang tak terhitung. "Saya bisa membuatmu kaya, Rengga. Ambil uang ini dan biarkan saya menebang." Rengga menggeleng. "Kami sudah memiliki rejeki yang lebih berharga, Tuan Seto. Kami punya tanah kami, dan kami punya kehormatan kami." Para warga desa maju selangkah. Mereka tidak mengancam, tetapi kehadiran mereka yang bersatu sudah cukup untuk menggetarkan Tuan Seto. Tuan Seto akhirnya menyerah.
dikalahkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia beli atau potong dengan kapak. Ia pergi, membawa kembali mesin-mesinnya yang tak berguna, meninggalkan desa Muara Hitam selamanya. Bayangan harimau Sumatera telah menyelamatkan kaum lemah, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan menanamkan kembali rasa hormat pada alam. Rengga mengembalikan pusaka bayangan harimau itu ke altar batu di puncak 4 penjuru. Ia tahu, pusaka itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki, melainkan untuk dipanggil saat kebutuhan mendesak muncul. Ia mengajarkan pada warga desa untuk tidak lagi takut pada Tuan Seto berikutnya, tetapi untuk menghormati dan memelihara hutan mereka. Kekuatan alam adalah kekuatan mereka, selama mereka menjaganya. Desa Muara Hitam kembali menemukan kedamaiannya. Kini, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang janji kuno, mereka tidak menjadi kaya raya secara materi, tetapi mereka menjadi makmur dalam hal kehormatan dan kemandirian. Rengga, sang pelindung, tetap menjadi petani. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menjaga perjanjian, bukan memerintah. Setiap kali ia berjalan di tepi hutan, ia bisa merasakan kehadiran Datuk Tunggal. Aumannya kini menjadi bisikan peringatan yang lembut. Bayangan harimau Sumatera tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu kaum yang lemah untuk bangkit kembali. Kisah ini adalah tentang bagaimana roh leluhur dan mitos lokal berpihak pada mereka yang berjuang dengan hati yang murni. Ia mengajarkan bahwa kekuatan tersembunyi Nusantara ada di sekitar kita, dalam pohon, sungai, dan binatang yang kita hormati. Kelemahan hanyalah sebuah ilusi jika kita berani memanggil kekuatan alam dan roh leluhur yang melindungi kita. Dan pusaka sejati bukanlah benda yang dipegang, tetapi kepercayaan yang hidup di tengga-tengga masyarakat. Rengga membuktikan bahwa pembangunan sejati haruslah selaras dengan alam, bukan menghancurkannya. Kisah bayangan harimau Sumatera akan terus diceritakan, menjadi pengingat bagi setiap generasi Muara Hitam, agar mereka tidak pernah lagi menjual kehormatan mereka demi ketakutan atau uang. Inilah akhir dari kisah tentang Rengga dan kebangkitan kaum lemah berkat kekuatan mitos yang tak terlihat. Sebuah kisah fantasi Nusantara yang mengajarkan pentingnya menjaga perjanjian dengan alam. Mari kita teruskan semangat ini. Komen pendapat Anda tentang kekuatan roh leluhur. Like kisah ini. Share pesan tentang kebangkitan ini kepada yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah fantastis dari tanah air.